A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah. Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat Islam, nikmat umur, sehingga kita masih diberikan Allah bertemu di penghujung Sya'ban dan insya Allah akan menghadapi Ramadan pada tahun ini. Salat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam syiar dakwah. Adapun dakwah kita pada hari ini kita akan mengangkat tema amalan-amalan menuju Ramadan. Ramadan sudah berada di ambang pintu. Kita sudah berada di penghujung Sya'ban. Ramadan cahaya yang sudah hampir terlihat oleh kita. Rasa haru, rasa bahagia, rasa bangga masih diberikan Allah umur sehingga bertemu pada Ramadan tahun ini. Perintah Ramadan jelas disebutkan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyambut Ramadan adalah suatu anugerah. Datangnya Ramadan adalah kebahagiaan bagi seluruh umat Islam di dunia. Di mana-mana kita telah melihat anak-anak muda mulai membersihkan masjid, mulai bergembira, gotong royong di sana sini. Kelihatan betul bahwa Ramadan akan datang. Namun kami ingin berbagi apa saja amalan-amalan menuju Ramadan, agar Ramadan tahun ini memberikan amalan spesial, amalan yang khusus, amalan yang istimewa pada kita. Tentunya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan bahas ada 7 amalan yang akan kita siapkan menghadapi Ramadan. Yang pertama adalah berbanyak berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena sebagaimana telah disebutkan doa-doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'banna wa balikna Ramadan. Duhai Allah, kami telah berada di Rajab, sampaikan kami di bulan Sya'ban, hingga sampaikan kami menghadapi ibadah di bulan Ramadan. Doa adalah suatu upaya, suatu daya, satu tenaga ataupun satu hak yang harus kita mintakan kepada Allah, agar Allah memberikan kita umur, agar Allah memberikan kita kesehatan, agar Allah memberikan kedamaian kepada kita, kepada negeri kita, kepada anak-anak kita, tentunya kepada negeri tercinta, Rokan Hilir, Baidatun, Taibatun, Warufun, Ghafur. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak puasa sunnah. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa di bulan-bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Bahkan Rasul pernah berkata bahwa Rasulullah pernah puasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Namun untuk kita, tentunya kita juga harus mempertimbangkan kesehatan kita. Jadi bagi kita yang biasa puasa Senin Kamis, istiqomah saja dengan puasa itu. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Yang berikutnya adalah, terutama yang kami kaum wanita tentunya, mengganti puasa-puasa kita yang telah lalu. Puasa-puasa kita yang mungkin dahulu kita adalah musafir, dulu kita berada dalam perjalanan, dulu kita uzur. Tentunya di sisa-sisa Sya'ban ini kita penuhi Ramadan kita penuhi puasa kita qadha puasa kita, agar kita berada di Ramadan penuh berkah, tidak lagi memiliki hutang puasa. Yang berikutnya adalah niat kuat menuju Ramadan. Apa yang dimaksud dengan niat kuat? Adalah niat yang datang dari hati yang paling dalam, niat ingin beribadah sempurna, niat ingin khatam Quran yang lebih, niat ingin ibadah-ibadah sunnah yang lain, niat ingin agar sedekah yang lebih banyak. Tentunya niat ini dipondasi dengan perintah-perintah Allah.
Niat ini juga harus kita aplikasikan bagaimana kita terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap sanak saudara kita yang berada di lingkungan kita. Kemudian jangan sempat kita berbuka dengan segala menu yang ada di meja kita, tapi tanpa melihat tetangga kita, saudara kita yang saat kita berbuka mewah, tapi mereka dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan. Tentu ini adalah sebuah niat yang kita awali di awal Ramadan. Yang berikutnya adalah penuh sukacita, bergembira. Sukacita artinya bukanlah berpoya-poya, membuat hiburan ini dilarang oleh Allah. Tapi sukacita di sini disebutkan bagaimana hati kita bergembira dipertemukan Allah dengan Ramadan. Bagaimana kita bisa menyambut Ramadan dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, dengan cara bersyukur kepada Allah sehingga kita bisa dipertemukan pada Ramadan. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa orang yang bergembira menyambut Ramadan tidak akan dikenakan tubuhnya dari api neraka. Kemudian yang berikutnya adalah ziarah kubur. Ziarah kubur ini bukanlah perintah hanya di bulan Ramadan, hanya menyambut Ramadan, hanya hari-hari tertentu. Tapi ziarah kubur ini adalah dakwah agar kita mengingat kepada kematian. Namun ziarah kubur yang kita awali menyambut Ramadan sebagai upaya mengingat orang-orang yang dulu kita sayangi. Di Ramadan yang lalu mungkin orang-orang ini masih berada di samping kita, masih berada di dekat kita. Tapi di Ramadan ini kita tidak lagi bersama. Maka mudah-mudahan doa-doa yang kita sampaikan, tentunya ziarah kubur sesuai dengan syariat Allah, syariat yang diberikan, sehingga kita dapat mengambil hikmah dari ziarah kubur. Yang berikutnya adalah meminta maaf. Meminta maaf adalah perintah Allah, karena setiap kita manusia memiliki kesalahan, kesilapan. Tentunya kita diupayakan, kita diperintahkan untuk saling meminta maaf. Meminta maaf bukanlah sesuatu yang gengsi, yang harus kita malu melakukannya. Tapi minta maaflah, karena orang yang minta maaf, orang yang berikan maaf adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Kemudian tentunya siapa orang yang pertama harus kita maaf? Bagi yang sudah punya keluarga, yang sudah punya suami, minta maaflah kepada suami. Yang masih punya ibu, punya ayah, punya mertua, junjung mereka, minta maaflah kepada mereka. Jangan lupa juga minta maaf kepada kawan sejawat, kawan sama-sama kerja, kawan tetangga. Mana tahu selama kita bergaul ada kata yang melukai hati mereka, ada ucapan yang tidak enak didengar oleh mereka, ada perkataan kita yang justru melukai hati mereka. Jadi mudah-mudahan dengan meminta maaf kita lebih dapat menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian adapun persiapan-persiapan lainnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, kesehatan kita, kebugaran tubuh kita, dan kesiapan-kesiapan lainnya, sehingga menyambut Ramadan ini benar-benar berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini menjadi dakwah, menjadi informasi, menjadi penyampaian yang baik. Jika ada yang benar yang saya sampaikan, sesungguhnya itu milik Allah. Jika ada yang salah, itu dari diri saya pribadi. Akhirnya selamat, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan yang luar biasa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.